Shalom sahabat Daily Wisdom. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian dari surat Paulus kepada Filemon, yaitu di Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Filemon ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Ini adalah surat yang paling pendek yang Paulus tuliskan. Paulus mengatakan demikian, Bapak Ibu. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, baru-baru ini kita mengenal satu istilah baru yang sebenarnya juga tidak terlalu baru Bapak Ibu, yaitu cancel culture. Apa itu cancel culture? Cancel culture itu adalah sebuah cara berperilaku di dalam masyarakat atau kelompok, terutama kita bisa melihatnya di media sosial, di mana adalah umum sebenarnya kalau kemudian kita sepenuhnya menolak atau memberhentikan dukungan kita kepada seseorang. Tentu karena ada banyak hal, salah satunya adalah karena mereka telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang mungkin menyinggung kita. Jadi kalau ada suatu saat kita melihat ada seseorang yang menyinggung perasaan kita, kita tiba-tiba bisa menolaknya. Kita tiba-tiba semudah itu, sudahlah aku tidak mau lagi sama kamu. Nah, kalau di antara Bapak Ibu sekalian ada yang penggemar drama Korea, pasti pernah mendengar seseorang tokoh artis yang bernama Kim Sun Woo. Ini adalah salah satu artis yang juga sempat diisukan dan sempat terkena yang namanya cancel culture, Bapak Ibu. Bahkan baru-baru ini kita juga melihat ada yang artis Johnny Depp, ya, artis salah satu artis Hollywood Johnny Depp dan juga mantan istrinya Amber Heard. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan-jangan sebenarnya kalau tadi kita berbicara ada beberapa orang-orang artis-artis di luar sana yang terkena tentang cancel culture. Mereka seolah-olah melakukan pelanggaran tertentu dan kemudian seluruh kontraknya diputus. Jangan-jangan itu pun juga terjadi di dalam lingkungan kita. Lingkungan tempat kita berbaur, lingkungan tempat kita itu berinteraksi satu dengan lain, bahkan di dalam gereja sendiri. Seseorang melakukan kesalahan, bukannya ditegur sesuai dengan etiket yang berlaku, etiket yang baik, tetapi malah ditolak dan diberhentikan secara sepihak. Single atau WL yang suaranya agak kurang enak didengar, kita langsung semudah itu mengecilkan suaranya atau bahkan dikurangi jatah pelayanannya. Atau mungkin kita melihat ada satu petugas multimedia yang ngekliknya tuh salah, terlambat terus begitu ya. Apa yang kita lakukan? Nggak usah ditugasin lagi. Dan mungkin ada pelayan-pelayan lain Bapak Ibu yang mengalami hal ini. Padahal Bapak Ibu kalau kita tahu, kita itu diutus untuk menerima satu dengan yang lain. Kalau ada teman kita, rekan kita yang tidak bisa, ayo kita sama-sama, ayo kita bareng-bareng belajar. Dan inilah sebenarnya ditekankan Paulus pada Filemon melalui suratnya. Paulus menghimbau agar Filemon menerima kembali Onesimus yang dulu adalah budaknya. Dan alih-alih meng-cancel culture, tetapi Paulus dengan kasih merangkul Onesimus. Dikisahkan pada saat itu Onesimus adalah seorang budak dari Filemon. Onesimus ini melakukan satu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Filemon, dan Onesimus ini lari. Dan bertemulah di dalam pelariannya ini, bertemulah Onesimus dengan Paulus. Dan disitulah Onesimus dipertobatkan oleh Paulus. Nah, sewaktu itu Paulus kemudian menuliskan surat kepada Filemon, terimalah kembali Onesimus sebagai bukan budak, tetapi saudara. Menarik sekali Bapak Ibu. Bukankah ini juga yang dilakukan Kristus buat kita? Dia tahu kita itu banyak salah, kita itu bukan orang yang sempurna, tetapi toh dia mau menerima kita bukan lagi sebagai seorang hamba, tetapi rekan sekerja Allah. Dan bukankah gereja ini
adalah bukan tempatnya orang sempurna. Dan tentu saja setiap Anda dan saya pernah melakukan kesalahan. Jangan kita lebih menuntut kesempurnaan dan mengesampingkan partisipasi para pelayan. Tetapi marilah kita terus mendukung satu dengan yang lain, merangkul sesama kita, dan terus berjuang untuk serupa dengan Kristus. Kita berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan, sungguh pelajaran yang luar biasa, kasih-Mu yang luar biasa, teladan-Mu yang luar biasa yang Kau tunjukkan kepada kami. Ketika Engkau boleh merangkul kami, manusia yang berdosa ini, manusia yang tercelah ini, tapi toh Engkau terus mengasihi kami. Engkau terus mau berjalan bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, ketika kami melihat kasih-Mu itu, izinkanlah kami, mampukanlah kami untuk juga meneladani hal yang sama, melakukan hal yang sama kepada sesama kami, kepada rekan-rekan sepelayanan kami, bahkan kepada keluarga kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami bisa bertumbuh bersama-sama serupa dengan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.